Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ilvi Maulidina dengan NIM 12170200033 dari kelas Biologi A, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan praktikum mengenai sifat koloid, salah satunya yaitu adsorpsi. Nah, sebelumnya apa sih koloid itu? Nah, koloid itu adalah sistem heterogen di mana suatu zat terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain, yaitu medium pendispersi. Meskipun koloid termasuk jenis campuran, namun ini berbeda dengan larutan dan suspensi. Sebab itu, koloid memiliki sifat khas yang berbeda dari sistem-sistem dispersi lainnya. Secara umum, adsorpsi bisa diartikan sebagai proses pengumpulan substansi terlarut atau soluble yang ada dalam larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap, di mana terjadi suatu ikatan kimia fisika antara substansi dengan penyerapnya. Adsorpsi juga bisa digambarkan sebagai peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel, di mana jika partikel koloid mengabsorpsi ion yang bermuatan positif, maka koloid tersebut bermuatan positif. Begitu juga sebaliknya. Nah, oleh karena itu, mari kita langsung aja ke praktikumnya. Baik, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah alat dan bahannya. Di sini memerlukan sumpit sebagai batang pengaduk. Kemudian bahannya ada vitamin C, ada betadine, air, dan juga gelas kosong. Langkah pertama, air sebanyak 200 ml dimasukkan ke dalam gelas kosong. Langkah yang kedua yaitu betadine dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Di sini saya memasukkan betadine sebanyak 5 tetes. Nah, ini campuran air dan betadine tampak dari atas. Selanjutnya kita tambahkan vitamin C sebanyak 4 buah. Kemudian campuran tersebut diaduk menggunakan batang pengaduk. Lalu amati perubahan yang terjadi. Setelah beberapa detik diaduk, sudah terlihat perubahan yang terjadi, yaitu larutan berubah menjadi tidak berwarna. Untuk menguji lagi larutan tersebut, saya menambahkan betadine sebanyak 3 tetes ke dalam larutan tersebut. Aduk lagi menggunakan batang pengaduk, kemudian amati perubahan yang terjadi. Dan ternyata hasilnya pun sama, larutan berubah menjadi tidak berwarna. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang praktikum yang telah tadi saya lakukan. Jadi, mengapa saat vitamin C dimasukkan ke dalam gelas berisi air dan betadine ini, campurannya itu berubah menjadi tidak berwarna? Dalam vitamin C ini terdapat senyawa yang disebut dengan asam askorbat atau C6H8O6, sedangkan pada betadine ini mengandung iodin. Asam ini dapat dioksidasi oleh iodin dan mengakibatkan iodin berubah menjadi iodium, sehingga saat vitamin C ditambahkan ke seluruh iodin yang berwarna coklat, maka akan berubah menjadi iodium yang tak berwarna. Nah, redoks adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi dalam sebuah reaksi kimia. Oksidasi ini menjelaskan pelepasan elektron dari sebuah molekul atom atau ion, sedangkan reduksi menjelaskan penambahan elektron dari sebuah molekul atom atau ion. Oksidasi adalah peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan
larutan ini berubah menjadi tidak berwarna. Berikut adalah persamaan reaksinya, yaitu C6H8O6 ditambah I2 menghasilkan C6H6O6 ditambah 2-imin ditambah 2H+. Berdasarkan hasil praktikum sifat koloid ini, jadi adsorpsi terjadi karena vitamin C yang mengandung asam askorbat bereaksi dengan betadin yang mengandung ion iodium dan menghasilkan larutan jernih yang tidak berbau. Dalam hal ini, vitamin C bertindak sebagai produksi yang mereduksi iodin menjadi ion iodida sehingga air menjadi tidak berwarna. Hal ini juga terjadi karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Sekian video praktikum mengenai sifat koloid absorpsi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.